Hai, welcome to my YouTube channel. Enjoy this video. Hai, ketemu lagi dengan aku Novin. Oke, kali ini ada yang spesial lagi. Seperti tahun lalu, aku sudah bikin gimana sih caranya membuat paspor. Kali ini aku akan berbagi informasi buat kalian gimana caranya untuk membuat visa. Ya, visa tinggal. Seperti yang aku sampaikan di video sebelumnya, aku dan anakku berencana untuk pergi ke luar negeri. Kemana? Ya, ke USA, United States of America. Keperluanku ke USA itu untuk mengunjungi dan menemani suamiku yang sedang studi menempuh pendidikan PhD-nya di Gainesville, Florida. Oke, langsung aja, apa saja sih prosedur membuat visa, khususnya visa tinggal di USA? Yang pertama yang harus kalian ketahui, ada berapa jenis visa yang ada di USA ini. Banyak banget guys, dan kalian harus pelajari satu persatu. Disesuaikan dengan tujuan kalian untuk ke USA. Ada visa yang untuk liburan, ada visa untuk kerja, ada visa pelajar, dan seperti aku, visa non-imigran, di mana aku hanya menemani suamiku yang sedang sekolah. Di sini aku akan menjelaskan prosedur apa saja yang harus aku lewati sampai aku bisa mendapatkan visa USA. Oke, yang pertama, suamiku sebagai pelajar di salah satu universitas yang ada di Gainesville, Florida, dia mengajukan bukti kepada universitas bahwa akan membawa anak dan juga istrinya untuk menemani dia selama masa studi, disertai dengan asuransi kesehatan yang wajib kita punya selama tinggal di USA. Setelah suamiku memenuhi semua bukti ke universitasnya, barulah dari universitas mengeluarkan satu formulir penting yang harus kita miliki untuk bisa membuat visa, bahkan untuk masuk ke USA, yaitu DS 2019. Untuk asuransinya sendiri bervariatif ya guys. Di sini memang wajib asuransi. Siapapun harus punya asuransi kesehatan. Biaya asuransi kesehatan untuk kami $100 per bulannya. Well, setelah DS 2019 itu sudah dikeluarkan oleh pihak universitas, selanjutnya suamiku mengirimkan berkas tersebut ke Indonesia. Untuk pengiriman berkas itu sendiri menggunakan ekspedisi FedEx dengan biaya kurang lebih $100. Sambil menunggu berkas sampai di Indonesia, aku pun menyiapkan beberapa berkas yang harus aku punya untuk pengisian formulir berikutnya. Nah, salah satunya adalah menyiapkan soft file atau soft copy dari foto aku dan juga anakku. Ukurannya sendiri 5x5, foto berwarna dengan latar merah. Untuk baju bebas, yang penting rapi. Kurang lebih seminggu berkas DS 2019 sudah sampai di rumah. Dan selanjutnya akan ada pengisian formulir yang penting banget untuk kita bisa mengajukan wawancara visa di gedung konsulat USA. Formulir yang kita isi itu adalah DS 160. Di situ kita harus isi dengan hati-hati ya. Jangan sampai ada salah dalam pengisiannya. Yang berisikan identitas diri dan banyak pertanyaan yang lainnya yang benar-benar harus kita isi secara detail dan jangan sampai salah. Untuk waktu pengisiannya cukup panjang ya guys. Jadi kalian harus spare waktu yang cukup panjang, sekitar 1 jam. Dengan kondisi internet kalian juga harus bagus. Karena kalau misalnya internet kalian nggak bagus, biasanya akan terulang lagi, balik lagi dari depan kayak gitu. Jangan lupa saat kalian mengisi sudah selesai 1 lembar, kalian save. Supaya ketika dia itu terulang kembali, kalian nggak usah ngisi dari awal. Karena sudah tersimpan secara otomatis.
Di pengisian formulir tersebut, kalian juga akan mengupload foto sesuai dengan ukuran yang mereka sudah tentukan. Setelah DS 160 sudah terisi dengan lengkap dan detail, kalian akan diarahkan untuk melakukan pembayaran. Nah, untuk pengalamanku sendiri, awalnya aku memilih pembayaran secara online. Ternyata rumit banget caranya. So, akhirnya aku beralih dengan pembayaran secara tunai. Untuk pembayaran sendiri, kalian pastikan di kota kalian atau tempat kalian tinggal ada bank CIMB. Karena pembayaran hanya bisa di bank tersebut. Kalian perlu print bukti pengisian formulir DS 160, di mana formulir itu udah tertera nominal pembayaran visa itu sendiri. Kemarin biaya visa yang aku keluarkan sebesar Rp4.800.000. Itu untuk 2 visa, visaku dan visa anakku. Setelah proses pembayarannya selesai, kalian harus menunggu sekitar 1x24 jam untuk terkonfirmasi bahwa kalian sudah melakukan pembayaran. Nah, setelah terkonfirmasi, kalian baru bisa menentukan jadwal wawancara visa di gedung konsulat USA. Karena tempat tinggal aku di Jawa Timur, jadi aku kemarin ke gedung konsulat USA yang ada di kota Surabaya. Nah, setelah kita udah bikin janji pada tanggal tersebut, kita harus datang tepat waktu 30 menit sebelum jadwal wawancara kalian. Jadi tiap orang itu punya jadwal sendiri-sendiri guys. Jadi kalian nggak boleh terlambat. Gedung konsulat Surabaya sendiri dijaga super ketat. Ada 3 pintu dan di sana sudah ada penjaganya ya. Kita nggak bisa seenaknya pegang HP atau foto-foto, video. Bahkan ketika aku telepon aja, satpamnya minta aku untuk matiin teleponnya. Jadi nggak boleh mengakses apapun dengan handphone kita. Dan ternyata gedungnya emang super mewah, super bersih. Ketika aku masuk, benar-benar harus melalui pemeriksaan barang-barang yang kita bawa. Berapa kali screening, luar biasa banget sih, segitu ketatnya. Tentu saja ketika kalian melakukan wawancara visa, kalian juga membawa berkas-berkas penting kalian. Untuk kasusku, aku harus bawa paspor dan juga DS 2019 atau mungkin bukti di mana suamiku itu sudah ada di Amerika, sekolah di mana, itu aku bawa, aku siapin walaupun nggak diminta. Dan ternyata ada satu yang mereka minta, untungnya aku bawa, yaitu fotokopi paspor suami. Nah, tahap terakhir wawancara, kita langsung ditemukan dengan native ya, atau orang Amerika asli. Udah deg-degan ini, wah bakal ditanya apa? Ternyata sih nggak susah-susah amat sih. Aku bersyukur bahwa pertanyaannya itu hal-hal yang sangat mudah untuk dijawab, seperti siapa nama suami aku, siapa nama anak aku, umur berapa anak aku. Jadi mereka hanya memastikan bahwa datanya itu benar dan hanya dilihat, dan mereka udah tahu dari berkas itu, udah tahu bahwa tujuan aku hanya untuk menemani suami yang sedang studi. Menurut aku itu karena living cost aku di Amerika sudah jelas bahwa aku ditanggung oleh pemerintah atau LPDP. Antrinya yang berjam-jam, ternyata wawancaranya cuma 5 menit aja, bahkan nggak nyampe guys. Masuk ke ruang kecil itu nggak sampai 5 menit udah keluar. Dan visa disetujui. Next, setelah visa sudah disetujui, itu artinya bahwa kita udah bisa nih dapat visa dan siap untuk berangkat ke USA. Tapi kita harus menunggu sekitar 2 minggu atau bahkan bisa sampai 1 bulan baru visa itu bisa keluar. Oh ya, untuk pengisian DS 160 juga ada pilihan di mana nanti visa kita itu bisa dikirim atau kita ambil sendiri langsung di Surabaya. Nah, awalnya nih aku mikir bahwa lebih praktis kan kalau dikirim. Jadi aku pilih yang home delivery. Ternyata mereka nggak ada akses untuk ke kotaku.
Di situ aku kecewa banget ya, karena apa? Mereka nggak ada konfirmasi apa-apa gitu. Sampailah 3 minggu aku nunggu, baru mereka email bahwa mereka nggak ada pengiriman ke kotaku. Akhirnya aku ke RPX Surabaya untuk mengambil visaku. Dan kita harus hati-hati ya, karena pengalamanku, aku kan mengajukan 2 visa, yaitu visaku sendiri dan visa anakku. Ketika aku mengeluarkan identitasku, dia mencari visa untukku. Ketika aku buka amplopnya, itu nggak ada visa anakku. Panik dong. Ketika aku tanya, dia bilang nggak ada. Tapi aku mencoba tenang dulu, aku keluarin identitas anakku, kartu induk anak itu, aku tunjukkan dan mereka mencoba mencari. Agak lama mereka cari dan akhirnya ketemu bahwa sudah dikirim juga nih visa anakku. Jadi visa anakku bisa nggak bareng loh sama visaku, jadi kalian harus hati-hati ya. Dan akhirnya udah jadi nih visaku. Oke. I'm so happy. Dan sampailah aku di USA. Nah, itu dia beberapa tahapan yang harus kita lewati untuk mendapatkan visa USA. Oke, segitu aja informasi yang bisa aku sampaikan, aku berikan buat kalian. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa ya klik kolom komentar, kalian tulis pertanyaan kalian seputar pembuatan visa ini. Sebisa mungkin aku akan jawab pertanyaan kalian, dan semoga video ini bisa memberikan pencerahan untuk kalian yang mau membuat visa USA. Oke, thank you for watching. Bye. Thank you for watching. See you in the next video.